Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abidin dari kelas HTN 5B. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan alur atau mekanisme penindakan suatu tindak pidana. Akan tetapi perlu diketahui sebelumnya bahwasanya hukum acara pidana merupakan suatu ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk mencari dan juga mendapatkan suatu kebenaran yang selengkap-lengkapnya. Nah, terkait dengan alur atau mekanisme penindakan suatu tindak pidana di sini terbagi atas beberapa proses atau tahapan. Yang pertama yaitu proses pengaduan atau laporan kepada pihak kepolisian terkait adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Kemudian yaitu proses yang kedua, proses penyelidikan. Yang ketiga ada proses penyidikan, dan yang keempat ada proses upaya paksa. Nah, upaya paksa di sini dibagi atas penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat. Kemudian yang kelima yaitu ada proses prapenuntutan, yang keenam ada proses penuntutan, yang ketujuh proses pembacaan surat dakwaan, yang kedelapan yaitu proses eksepsi atau jawaban atas surat dakwaan. Kemudian yang kesembilan ada proses pembuktian, yang ke-10 ada proses pembacaan surat tuntutan, yang kemudian ke-11 ada pembelaan atau pledoi atau proses pembelaan atau pledoi. Kemudian yang ke-12 yaitu adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Nah, apabila seorang terdakwa kemudian tidak setuju atau merasa kurang setuju dengan putusan hakim yang telah dikeluarkan, kemudian pihak terdakwa dapat melakukan suatu upaya hukum. Nah, upaya hukum di sini ada tiga, yaitu ada perlawanan atau verzet, kemudian ada banding, dan juga ada kasasi. Nah, yang ingin saya kritik dari keseluruhan alur penindakan tindak pidana di sini adalah yang pertama terkait dengan penyadapan. Kenapa kemudian suatu penyadapan tidak dimasukkan di dalam suatu proses upaya paksa? Dimasukkan ke dalam 5 hal yang sudah ada di dalam upaya paksa itu tadi terkait dengan penggeledahan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu terkait dengan restitusi. Kenapa kemudian permintaan untuk ganti kerugian dari pihak korban itu harus bisa dilakukan secara restitusi atau melalui restitusi? Kenapa kemudian tidak menunggu sidang pengadilan saja, yaitu terkait dengan rehabilitasi atau ganti kerugian atau denda? Itu kenapa? Kemudian apa yang menjadi dasar dalam LPSK kemudian tidak mengabulkan pengajuan restitusi yang telah diajukan oleh korban? Karena